Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jamaah Masjidul Falah dan jamaah sekalian yang berbahagia, bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini kita mendapatkan limpahan karunia-Nya yang besar, kenikmatan iman wal Islam, kesehatan dan kesempatan, juga kenikmatan masjid kita yang alhamdulillah walaupun ada sedikit masalah tapi masih dilindungi oleh Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, suri teladan hidup kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan beliau satu-satunya idola kita dan suri tauladan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah wafatu ummihi wa hadonatuhu. Wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengasuh beliau. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam bahwa fisadisah min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Tuwfiyat telah meninggal ummuhu ibunya sallallahu alaihi wasallam wahwa dan dia itu fisadisah di usia 6 tahun ya. Ini urutan ya, jadi al-awwal, atsani, asalis, ar-rabi, al-khamis, asadis gitu ya. Jadi bukan asitah, nah sitah itu bilangan bukan urutan gitu ya. Biar lebih mudah mungkin bahasa Inggris antara one sama first kayak gitulah ya. Nah, kalau sadisah itu six, jadi di usia yang ke 6 tahun dari umurnya ya. Wahya roji'atun minal Madinah, yang kembali dari kota Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinah, bahwa Aminah telah pergi ke Madinah li ziyarati qabri abihi ya, untuk menziarahi kuburan ayahnya. Wa ma'aha jaduhu, dan disertai oleh Aminah, yaitu jaduhu pamannya Abdul Muthalib. Tetapi wakila ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat kana ma'aha Ummu Aiman, yang menyertai Aminah dan Rasulullah adalah Ummu Aiman. Wahiyya lati raja'at bir Rasul ila Makkah, yang hanya dengan Ummu Aiman lah Rasulullah balik lagi ke kota Mekah. Ini pelajaran penting. Jadi tanggung jawab seorang ibu itu adalah menghubungkan tali silaturahmi dari saudara-saudara dari pihak ibu. Artinya ini memang ajaran Islam ya, walaupun Islam belum datang. Jangan dikira itu ajaran Arab kayak gitu ya. Jadi begini, Aminah itu kan orang Madinah, Rasulullah orang Mekah. Begitu menikah dengan dengan Aminah, maka Aminah akan dibawa oleh suaminya. Jadi idealnya adalah
istri itu ngikut suami begitu ya. Jadi dibawa ke kota Mekah semacam itu ya. Jadi langsung ikut ke suaminya. Dan memang kelak kita jadi tahu ya bahwa seorang suami yang memberi nafkah kepada istrinya gitu. Jadi tanggung jawab menafkahi seorang perempuan dari orang tuanya kepada seseorang yang disebut suaminya gitu. Itu berarti pengalian tanggung jawab yang disebut dengan mitsaqon ghalidho semacam itu. Sering kita dengar istilah mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat. Karena kita para suami itu dengan sangat berani dan dengan sangat pede mengambil alih tanggung jawab seorang perempuan dari orang tuanya. Gitu ya. Ini sebenarnya off the record. Sayang ada ibu-ibu ya, itu. Harusnya ini rahasia kita bagi kaum laki-laki begitu. Maksudnya begini. Kalau dalam kitab Al-Um, kita itu harus memberi nafkah seperti yang pernah diberikan orang tua kepada si perempuan itu. Jadi begini, kalau misalkan ya sebelum menjadi istri si fulanah itu belum menjadi istri si A, ya, itu si fulanah itu dari orang tuanya mendapatkan uang saku tiap bulan 1,5 juta misalkan, gitu ya. Begitu menjadi istri si A, maka si A ini harusnya memberi 1,5 juta juga di luar nafkah. Itu idealnya ya. Ya, nah sekarang tidak ideal, ya mohon ibu-ibu jangan protes kayak gitu ya. Gitu ya. Itu idealnya begitu. Nah, jangan mau ideal silahkan bertanya nanti pada istrinya. Sebelum jadi istriku, kamu dulu dapat uang saku berapa dari bapak? Aku biasanya diwe 3 juta ya mas, geblak sampean ya. Nah, gitu. Seperti itu. Itu di luar, yang itu yang disebut mitsaqon ghalidho itu tadi. Maka Abdullah sosok yang bertanggung jawab. Dalam riwayat Bani Najjar itu adalah kabilah yang hidupnya mapan. Lah Abdullah itu miskin. Nah, ini ambil pelajaran ya, untuk menjadi anak yang soleh ya, menjadi anak yang hebat seperti Rasul, itu ya harus mengikuti suaminya. Begitu ya. Jadi surga seorang istri ada di kaki suaminya, begitu ya. Surga suami di kaki ibunya, begitu kan? Berarti itulah adilnya Islam begitu. Jadi seorang laki-laki tidak menjadi superior, enggak ya. Sehebat-hebatnya superior dia masih takluk pada ibunya, begitu ya. Ibunya takut pada bapak panjenengan, gitu ya. Ini semacam itu. Baik, kita kembali. Jadi Aminah itu punya tanggung jawab moral ya, kepada anaknya ya, untuk dikenalkan. Nah, dari awal materi kita itu Rasulullah belum pernah diajak ke Madinah karena masih sangat bocah kayak gitu ya. Usia 6 tahun diajak jalan loh ya, bukan naik bis AC ya. Tidak akan sanggup anak 6 tahun ya, atau di bawah itu diajak jalan dari Mekah ke Madinah ya, sekitar 400-an kilo. Tidak ada warung. Nah, gitu. Nanti Rasulullah bisa meninggal di jalanan karena masih sangat bocah kayak gitu. Makanya begitu layak diajak pergi sama Aminah, diajak pergi, dikenalkan kepada saudara-saudaranya. Ini pelajaran buat kita juga, harus mengenalkan anak-anak kita kepada saudara-saudara dari pihak panjenengan bapak-bapak dan dikenalkan kepada saudara-saudara dari pihak ibu. Apakah nunggu 6 tahun? Ya jangan ya. Sekarang fasilitas sudah banyak, kita gunakan sebaik-baiknya. Begitu. Kita kenalkan, ya kan? Ini bibimu, ini pamanmu, ya kan? Ini saudara kakekmu, ya, kakekmu dulu yang punya kakak, punya adik namanya ini. Dikenalkan kayak gitu pas lebaran. Apa lebaran cuma anaknya diajak untuk mencari upeti. Itu Pak D, kemudian jatah dari Pak D berapa puluh ribu kan gitu ya biasanya. Itu tidak cukup hanya itu. Dengan kita juga punya tanggung jawab seperti Aminah itu. Kasih tahu, nah ini sepupunya bapak. Ini
kakaknya Mbah Kakung, ini kakaknya Mbah Putri, ini suaminya kakaknya Mbah Putri. Kenalkan semuanya, kayak gitu ya. Hebat ya silaturahminya ya. Jadi usia 6 tahun diajak perjalanan ke Madinah. Ya, jadi seperti itu. Dikenalkan ke saudara-saudara dari pihak ibunya, yaitu dari Bani Najjar. Itu. Ya, selain silaturahmi itu juga untuk ziarah ke makam orang tuanya, ziarah ke makam bapaknya kayak gitu ya. Ziarah kubur itu memang tradisi jahiliyah. Oke. Lah kemudian ada sebuah hadis bahwa Rasulullah menyampaikan, dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur ya. Lalu aku memerintahkan kalian untuk ziarah kubur ya, pernah melarang kemudian dibolehkan. Ketika melarang itu dalam konteks para sahabat itu dikhawatirkan ya, terjerumus ke jurang syirik, maka dilarang. Setelah ilmu sampai kepada para sahabat, lah baru Rasulullah menyampaikan, ziarahilah kubur ya. Untuk apa? Dzikrul maut. Jadi tujuan ziarah kubur itu untuk dzikrul maut, bukan untuk memuja-muja. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan ziarah-ziarah, paket ziarah yang ada di Jawa ini, kesana ya, ke sunan ini, sunan itu. Hukumnya apa? Ya kembali kepada orangnya. Dia tujuannya ziarah apa? Oh, Mbah Sunan, anakku urung lulus, tolonglah supaya anak saya cepat lulus. Ini yang musyrik. Kayak gitu. Mbah, ini kan musim pandemi, usaha sangat sulit dan berat. Tolonglah Mbah supaya ekonomi saya lebih mapan. Musyrik. Kayak gitu. Kayak gitu. Lah terus yang boleh seperti apa? Datang ke Kudus, datang ke Demak, datang ke Tuban, datang ke Gresik, datang ke Bangkalan, datang ke mana lagi? Enggak, ini yang searah ke timur kok. Oh, naik Kawi itu memang beda. Ya. Kalau ke arah sana, dulu tahun 2008 saya ditawari paket 350.000 ya, sampai Gresik, kayak gitu. Itu bis tok, akomodasi dan lain-lain urusi sendiri-sendiri, kayak gitu. Iya. Ketika saya dagang itu berjenggot sedikit, kelihatannya ini orangnya lumayan Islami, mungkin menurut panitia begitu, Mas mau ziarah enggak, gitu, nawari ke saya gitu ya. Jadi kalau ziarah ke makam wali ya silahkan. Tujuannya apa? Dzikrul maut. Ini ya wali ini ya, sekalinya hidupnya dipertaruhkan untuk mengislamkan orang di Jawa ini supaya mereka kenal Islam itu apa. Itu dikenang itunya, bukan oh Mbah, tolonglah aku naksir cewek itu, tapi dia saya cintai nggak kerasa, bukan itu ya. Tapi itu tadi ya. Tapi itu tadi. Sunan Kudus itu habis-habisan mengislamkan, ya kan, penduduk Kudus dan sekitarnya, gitu. Bagaimana Islam itu bisa diterima di masyarakat Kudus yang saat itu dominan Hindu dan Buddhanya, begitu ya. Orang Hindu dan Buddha menghormati sapi, begitu. Akhirnya Sunan Kudus melarang kaum muslimin yang ada di Kudus, kalau kurban jangan kurban sapi, kurban kebo, kayak gitu. Menjaga perasaan orang Hindu, bukan mengharamkan kurban sapi, bukan. Tolong hormati keyakinan mereka, gitu. Ini yang disebut toleransi, ada batasannya. Ini malah ngelantur ke sana ya, tapi nggak apa-apa. Ini makna ziarah itu di situ. Jadi ziarah ke wali silahkan, tapi tujuannya yang benar. Nah, gitu ya. Sampai sekarang ya. Jadi kalau mau nyari pesantren Cirebon sampai Gresik, di Pantura, sini pondok tok. Bener ya? Banyak pondok di sana. Itu loh tujuannya ziarah itu ya. Maka termasuk tujuannya siapa? Aminah mengajak putranya yang masih kecil, yaitu selain untuk silaturahmi juga untuk ziarah ke makam bapaknya.
Ya namanya juga perempuan, kemudian apa namanya, belum kenal Islam ya, dan berumah tangga baru 2 pekan, ke makam suaminya ya baper ya. Artinya nek zaman jahiliyah itu ada yang namanya niyahah, meratapi mayat itu ada, kayak gitu, ya kan? Menangisi sedih yang berkepanjangan itu dialami oleh Aminah. Itu yang disebut oleh Ibnu Hisham begitu. Ya. Ada catatan memang ya di Ibnu Hisham itu ada catatan. Mengapa apa namanya? Bukan mengapa ya, penyebab Aminah wafat ya gitu ya. Itu diantaranya karena jadi ingat lagi memori hidup bersama suaminya yang gagah kayak gitu ya, yaitu Abdullah kayak gitu. Kenapa Aminah itu cinta sama Abdul dan seterusnya? Karena rata-rata anaknya Abdul Muthalib itu disebut anaknya itu Abdul berhala. Ada Abdul Uzza, ada Abdul Manaf, ada Abdul Manah beda lagi ya, ada Abdul Hubal dan seterusnya. Tapi untuk bapaknya Nabi Muhammad itu namanya beda, Abdullah sendiri, hambanya Allah bukan hambanya berhala. Gitu. Itu diantara alasan mengapa Aminah mau menikah dengan Abdullah. Gitu. Ya, jadi memberi nama anak itu juga penting, memberi nama anak yang bagus kayak gitu ya, karena nama adalah satu doa. Kasih nama yang baik kayak gitu. Lah setelah selesai ya ziarah kubur ya kan, cukup lama kayak gitu ya, selama sebulan ya. Dan riwayat Rasulullah, ibunya dan Ummu Aiman di Madinah itu sekitar 1 bulan. Ibnu Isa mencatat ya, ketika Rasulullah itu sedang dibawa oleh paman-paman dari pihak ibunya, Dulana itu dikenalkan. Lah kerjanya Aminah itu hanya nangis di kuburan suaminya hampir tiap hari selama sebulan. Jadi hatinya sakit, bukan sakit hati ya. Gimana sih? Hatinya sakit apa sakit hati? Hatinya sakit. Ngenes kayak gitu ya. Jadi di makam suaminya ngenes, sedih yang berkepanjangan. Akhirnya itu menjadi penyakit. Maka ketika perjalanan pulang dari Madinah ya, ke Mekah, setelah 23 mil perjalanan dari kota Madinah, Aminah jatuh sakit, dirawat di Abwa tidak lebih dari 1 pekan, lalu wafat di situ. Jadi lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah, gitu ya. Jadi perjalanan masih jauh. Enggak tahu ya, mungkin bisa tanya pada ibu-ibu ya, bagaimana perasaannya kalau dia ke rumah keluarga almarhum suaminya gitu. Kira-kira rasanya gimana gitu. Jadi kalau punya gantungan itu tidak kuat banget, hanya kepada ipar-ipar tok kan ya, dan ke tempat mertua kayak gitu. Nek boleh milih, mungkin dia akan tetap tinggal di Madinah, dekat dengan keluarganya gitu ya. Silakan tanya sama ibu-ibu nanti, bagaimana rasanya kalau ke tempat keluarga suami, sementara suaminya nggak ada, suaminya sedang dinas keluar kota, terus main ke sana gitu. Ya mungkin ya, mungkin agak ada jarak kayak gitu ya. Bagaimanapun anak mantu sama anak kandung ya beda ya, gitu, rasanya beda gitu. Mungkin begitu. Jadi datang ke ke Mekah, mau balik ke Mekah, tapi mungkin tidak dengan hati yang penuh lagi. Tidak dengan hati penuh lagi, maka sakit dan meninggal di sana, di Abwa. Selama ini kita mengenal hanya meninggal di Abwa titik kayak gitu ya. Jadi lebih dekat ke Madinahnya. Baik, ini poin yang berikutnya, waqad dufinat bil Abwa, ya, telah dikuburkan di Abwa.
wahya qaryatun baina Makkah wa Madinah ya. Kalau Muhammad Khudori ya, penulis Nurul Yakin ini hanya menulis bahwa Abwa itu adalah nama satu qaryah, nama suatu desa antara Mekah dan Madinah. Nah, gitu. Tapi Ibnu Hisham mendetailkannya yaitu sekitar 23 mil. 23 mil mungkin sekitar 30-an kilo kali ya, sekitar itu ya. Jadi cukup jauh ya, 30 mil di padang pasir itu ya jauh gitu ya. 30 milnya di desa eksekutif ya deket ya kayak gitu, nyaman sih ya. Seperti itu. 30 mil itu kalau Rasul bersabda itu batas minimal jamak qashar nah, gitu. Jadi perjalanan yang sudah cukup berat ya. 12 mil itu istilahnya satu barit nah, gitu ya kalau dalam hadis riwayat Tirmidzi semacam itu. Baik, kita lanjutkan. Tarbiyatuhu wa wafatu jadihi, pendidikan Nabi SAW dan wafatnya sang kakek. Jadi akhirnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW ya, setelah ibunya meninggal dikuburkan di Abwa, Rasulullah hanya ditemani Ummu Aiman karena ini riwayat yang lebih kuat daripada riwayat yang pertama, yaitu siapa? Yaitu diiringi oleh Abdul Muthalib. Ibnu Hisham menulis bahwa yang menyertai Rasul itu adalah Ummu Aiman bukan Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib itu bagaimanapun dia adalah seorang wali kota Mekah yang dia diundang oleh Saif bin Naif. Saif bin Naif itu adalah raja Yaman yang saat itu sedang dilantik. Maka dia dapat undangan sebagai wali kota Mekah. Ini alasan Ibnu Hisham. Jadi waktunya ziarah, ya, waktunya ziarah ke Madinah sama waktunya Abdul Muthalib ke Yaman untuk menghadiri penobatan Saif bin Naif tadi, ya, sang raja Yaman itu waktunya berbarengan. Makanya di sini dikatakan Rasulullah Abdul Muthalib bersama Aminah serta Ummu Aiman ini mungkin berangkatnya bareng kayak gitu ya, searah kayak gitu. Tapi ya Abdul Muthalib bablas ke sana kayak gitu. Ya bagaimanapun Abdul Muthalib sudah tua ya. Baik, poin pertama dari judul Tarbiyatuhu wafatu jadihi itu qoma bitarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Qoma bitarbiyah, yang mendidik setelah meninggal ibunya adalah pamannya jadduhu Abdul Muthalib. Kalau orang Arab keturunan di Indonesia itu bukan jad tapi jid, nah gitu ya. Kalau diluruskan jad, balik lagi jid, nah gitu. Selalu gitu, ya. Jadi dibenarkan jad itu jid, ya. Ya kemarin kan takziah ke Pak Ahmad Basir gitu ya, itu Jid Ahmad wafat, Ustaz, gitu ya. Jidi, gitu ya. Jadi sebenarnya jadi tapi jadi jidi, nggak tahu, ya. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Abdul Muthalib itu lebih mencintai cucunya, ya kan, daripada cintanya pada anak-anaknya. Cinta ini kelihatannya mendunia, ya. Jadi seorang kakek itu lebih cinta pada cucunya daripada anaknya. Ini para kakek bener nggak? Ya, gitu. Ya, jadi si anak itu biasanya lebih dekat kepada kakeknya daripada bapaknya. Karena kalau dengan bapak dan ibunya kebanyakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ya. Jangan makan ciki kebanyakan MSG itu mengakibatkan penyakit ini itu. Apa kata kakek? Lu cuma sekali-kali itu. Hari ini sekali, besok sekali, besok sekali. Ya tiap hari namanya gitu.
Ya, itu. Padahal anaknya Abdul Muthalib itu jumlahnya banyak. Ini nggak ada yang ngantuk ya. Nah, ada yang ngantuk, ini saya plesetkan ya. Jadi begitu. Jadi anaknya Abdul Muthalib itu jumlahnya banyak, bukannya anaknya Abdul Muthalib itu banyak, bukan. Anaknya Abdul Muthalib jumlahnya banyak, anaknya Abdul Muthalib bukan banyak. Angsa. Bukan ya. Jadi anaknya Abdul Muthalib itu jumlahnya banyak. Ada 16 ya. Kita buka saja ya dari Sirah Ibnu Hisham. Biar jelas. Jadi juga digarisbawahi oleh Ibnu Ishaq. Ya, digarisbawahi oleh Ibnu Ishaq. Abdul Muthalib ya, itu anaknya 16 ya, anaknya laki-laki jumlahnya 10 ya. Anaknya perempuan jumlahnya 6. Nah, itu ya. Dari 16 orang anak itu dari 6 orang ibu. Jadi Abdul Muthalib itu istrinya 6. Ini tidak bisa dijadikan pedoman. Jadi kalau kamu ingin anaknya hebat, kakeknya istrinya harus 6, nggak bisa begitu. Ya. Nggak bisa begitu. Ya. Nah, jadi ya harus ya istrinya itu bukan harus ya. Istrinya itu jumlahnya 6, istrinya Abdul Muthalib. Ya. Nah, umat Nabi Muhammad itu hanya ditolerir kalau menikah lagi itu maksimal 4. Nek akad nikah bisa 10 kali karena istrinya meninggal, nikah lagi, meninggal, nikah lagi. Itu akad bisa berkali-kali, tapi jumlah yang hidup itu maksimal 4. Ini ibu-ibu ada di belakang, tolong dicatat. Kalau suaminya mau menikah lagi dengan alasan menghidupkan sunnah Nabi, tolong dicatat ini ya. Sebentar. Di dalam buku Sifat Al-Mu'minatus Shadiqah itu kalau mau menikah lagi yang sesuai sunnah Nabi kayak gitu ya, itu syaratnya 4. Karena Nabi menikah lagi itu juga karena 4 alasan. Kebanyakan alasan itu yang nomor 4. Yang alasan nomor 1, 2, 3 itu hanya 1 atau 2 istri saja. 1, karena faktor ilmu. Kenapa Rasul menikah lagi? Karena faktor ilmu, dan itu diperintah oleh Allah. Jadi Rasul itu menikah dengan Aisyah karena Aisyah itu cerdas ya, bukan cerdas tapi cerdas kayak gitu ya. Kalau flash disk itu masih bisa kena virus. Nah, gitu. Jadi sekali dengar, sekali lihat, Aisyah ingat seumur hidupnya. Apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika Rasulullah wafat, itu kan Abu Bakar langsung pengganti Rasul ya. Yang ditemui pertama itu putrinya. Bukan dikasih jabatan, bukan dikasih apa-apa, tapi ditanya, tolong sebutkan ke Bapak, apa kebiasaan Rasul yang biasa dilakukan dan belum Bapak lakukan, jelaskan kepadaku. Akhirnya, beres bah, ya semuanya sudah kecuali 1. Apa itu? Itu ada pengemis Yahudi di pasar kota Madinah, ya. Itu biasa disuapi oleh suami saya dulu. Masih enggak orangnya? Masih itu. Lah, akhirnya disuapi. Dan seterusnya. Ini nanti kalau saya ceritakan materi pindah, jadi enggak saya sampaikan. Nah, gitu. Jadi karena faktor ilmu, ya. Makanya hadis riwayat an Aisyah banyak, terutama yang terkait dengan kehidupan pribadi Nabi itu mesti an Aisyah. Kalau Rasul tidak menikah dengan Aisyah, tidak ada, kita nggak akan ngerti bagaimana cara mandi janabat. Masa Abu Hurairah
Nah, Abu Hurairah berarti Abu Hurairah ngintip saru. Wahai Aisyah, bagaimana cara Nabi mandi janabat? Bagaimana cara Nabi tidur? Apa yang dilakukan Nabi di rumah? Di antara yang disampaikan, catat Bu, yang disampaikan oleh Aisyah, Rasul itu kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya, catat Bu. Jadi tidak ada ceritanya suaminya ongkang-ongkang baca Quran, istrinya sambil gendong, sambil masak, sambil nyuci, sambil jemuri, sambil nyapu, sambil ngepel, suaminya jigang, itu berarti tidak meneladani Rasul. Catat Bu. Oh, dicatat tok ya. Seperti itu ya. Luar biasa ya. Itu alasan menikah itu karena ilmu. Jadi bapak-bapak kalau mau menikah lagi, di Purwokerto ini ada enggak seorang perempuan yang Kabupaten Banyumas butuh ilmu itu dan belum ada kecuali perempuan itu. Nah, ilmu apa itu? Itu alasan pertama karena faktor ilmu. Kemudian yang kedua, faktor hukum. Jenengan yang kedua nggak bisa. Alasan ini tertutup untuk kita. Yang alasan nomor dua karena faktor hukum. Karena hukum dalam Islam sudah jelas semuanya. Sudah dijelaskan semuanya, jadi jenengan nggak bisa beralasan hukum. Ini adalah menikah hanya dengan satu perempuan, yaitu menikah dengan Zainab binti Jahsy. Itu dinikahi oleh Nabi karena untuk menjelaskan hukum bahwa anak kandung itu beda dengan anak angkat, hanya itu ya. Itu hukum sudah dijelaskan. Yang ketiga, faktor dakwah. Ini peluang terbuka ya. Ada satu kelurahan di Kecamatan Purwokerto Barat ya, misal ya, atau sebelah ada sebuah desa di Kecamatan Kedung Banteng kayak gitu ya. Ada sebuah desa musyrik semuanya menyembah semuanya menyembah pohon kersem misalkan di desa itu. Nah, gitu. Ya agamanya Islam tapi nyembah pohon kersem. Apa sebabnya? Itu anaknya Pak Kades tergila-gila sama panjenengan yang sudah punya istri. Dan jenengan boleh menikahi dia. Ya. Oke Pak, saya siap Mas. Anak saya itu tergila-gila dengan sampean loh. Dia lebih baik mati. Ya, kecuali dia lebih baik mati. Ya, kalau harus menikah dengan orang lain, anak saya itu maunya menikah dengan panjenengan. Nah, gitu. Dan jenengan sini bisa pasang badan. Ya. Oke, saya siap menikahi putri panjenengan. Syaratnya bangun masjid dulu, 2, semua pohon kersem ditebang, yang ketiga pengajian seminggu sekali, yang keempat masjid harus dimakmurkan, yang kelima ya, zakat dan sedekah dikelola dengan baik, yang keenam bla 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 bla, ajukan syaratnya itu oke, saya siap menikahi putrinya panjenengan. Berarti jenengan boleh menikah lagi dengan syarat seperti itu. Ada enggak? Nah, ada sih peluang di luar Jawa sana ada. Loh ini beneran. Jenengan mau? Ada tantangan benar ini. Dan jenengan mau saya kasih tantangannya. Di Sulawesi Tengah itu ada namanya suku Wana. Suku nomaden, pindah-pindah. Itu masih ada beberapa suku yang animisme. Silakan ke sana. Dekati putri kepala sukunya. Nanti satu kabilah masuk Islam semuanya. Dan jenengan boleh menikah lagi. Kalau syaratnya untuk dakwah. Jadi Bu, kalau suaminya mau menikah lagi alasannya sunnah Nabi dari jalur mana? Alasannya mana? Gitu ya. Catat. Ini Rasulullah menikah dengan Sofiyah binti Huyai. Anaknya ada sebuah suku di kota Madinah, orang Yahudi gitu ya. Nah, kepala sukunya itu dinikahi oleh Nabi. Akhirnya satu kabilah sak mertua ini masuk Islam semuanya. Itu baru poligami yang nyunah. Itu kasihan itu janda itu.
hidup sendirian, mengamalkan sunnah Nabi ya gitu. Memang janda itu alasan Nabi yang keempat. Tapi ingat ya, garis bawahi janda tua. Ada ini, dan jenengan mau ini ada tantangan nih ya. Di Kabupaten Lamongan, kecamatan apa ya, kemarin di YouTube ada itu. Kecamatan apa ya? Silahkan dibuka di YouTube. Ada nenek-nenek ya, sebatang kara kayak gitu, kurus kering-kering kayak gitu ya, sampai tulang pembungkus kulit kayak gitu ya, kurus banget, nikahi siapa yang mau. Jadi istri Nabi itu menikahi perempuan yang sudah tua, yang tidak ada yang ngurus lagi. Nah, itu baru dinikahi kayak gitu. Makanya salah satu istri Nabi yaitu Saudah binti Zam'ah harinya diserahkan kepada Aisyah. Nyong wis nini ora butuh kaya kowean. Nah gitu. Makanya kalau siang hari, kalau harinya Saudah binti Zam'ah, Rasulullah di situ dibantu istrinya yang tua itu, disuapi, ya kan? Nek mandi ya bantu disabuni, dipakaikan bajunya. Lawang nenek-nenek. Lah nek itu oleh orang lain berarti menyentuh kulit yang bukan muhrimnya, ya enggak? Nek dinikahi jadi muhrimnya, ya kan? Makanya pakai baju disabuni dengan enak, karena ini istri saya bagaimanapun juga. Maka rasa sayangnya lebih. Begitu. Bukan seperti sekarang ada panti jompo. Nek enggak ada yang bayari nini itu, pengurus panti jompo enggak akan mau ngurusi dia, bener enggak? Karena dibayar, dia mau ngurusi, nah gitu. Maka itu dinikahi ya. Kalau Saudah binti Zam'ah sudah tidur, baru Rasulullah ke rumahnya Aisyah, wis turu. Begitu. Mbah, sare mbah kayak gitu. Wis sare kayak gitu. Baru setelah tidur baru ke rumah istrinya. Itu pun atas lisensi dari Saudah sendiri. Mas, nek malam ya silahkan ke rumahnya Aisyah ya, gitu. Ibnu Hisham menyampaikan ya, di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah bahwa Abdul Muthalib lahu asratu abna wasitatu banat. Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak wanita. Minhum, di antara mereka Al-Abbas, Hamzah ya. Ada Abbas ya, Hamzah, Abdullah, Abu Thalib. Abu Thalib ini nama aslinya Abdul Manaf. Kemudian ada Zubair, ada Haris, ada Hajlun, ada Muqawwim, ada Diror, dan Abu Lahab yang nama aslinya itu Abdul Uzza. Sedangkan keenam anak wanita Abdul Muthalib, wasitatu banat wahya Sofiyah, Ummu Hakim, Al-Baidha, Atikah, Umaymah, Arwa, dan Barroh. Wa min abnaihi min ummahatin mukhtalifah, dan dari anak-anaknya itu dilahirkan dari ibu yang berbeda. Amma Ummul Abbas, adapun ibu dari, langsung aja bahasa Indonesianya lah ya, biar cepat ya. Adapun ibu dari Abbas dan Diror adalah Nutailah binti Zainab. Sedangkan ibu dari Hamzah, Al-Muqawwim, Hajlun atau Sofiyah adalah Halah binti Wuhaib bin Abdi Manaf ya. Lalu ibunya Abdullah, Abu Thalib, dan Zubair dan seluruh anak perempuannya kecuali Sofiyah adalah Fatimah binti Amr ya.
Adapun ibunya Al Harith adalah Samro binti Jundub. Adapun ibunya Abu Lahab adalah Lubna binti Hajar bin Abdi Manaf. Ya. Seperti itu. Itu nama istri-istri Abdul Muthalib gitu ya. Ada 6 dan punya anak 16 gitu. Jemaah sekalian, walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawat mata jadduhu badaan kafalahu sanatain. Ketika usia Rasul sudah 8 tahun, maka wafat juga kakeknya ini setelah diasuh selama 2 tahun. Nah, sekali lagi anaknya Abdul Muthalib yang jumlahnya 16 tadi, itu enggak ada yang berani menduduki permadani yang biasa diduduki oleh Abdul Muthalib, ya, kecuali cucunya itu. Ya, ketika Muhammad kecil mau nginjak permadani itu enggak boleh sama paman-pamannya, tapi sama Abdul Muthalib dibiarkan. Sini cucuku kesini. Nah, itu. Jadi yang bisa nginjek-nginjek permadani itu hanya Abdul Muthalib dan cucunya. Anak-anaknya enggak ada yang berani. Kemudian waba'da wafati jaddihi kafalahu amuhu Abu Thalib. Setelah kakeknya meninggal, dia diasuh oleh Abu Thalib. Ini alasan Abdul Muthalib. Ya, kenapa anaknya itu, kenapa cucunya itu diasuh oleh Abu Thalib? Karena Abu Thalib adalah seibu dengan mendiang bapaknya. Ini alasannya. Karena kalau beda ibu, nah ini bisa jadi masalah. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan di Indonesia yang ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja, nggak ada hubungannya dengan itu. Ya. Itu era berapa itu? Ada lagu kayak gitu, pernah dengar saya. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi gini loh, biar kasih sayangnya itu, ya. Tenang aja Muhammad, kamu ya kalau pakai bahasa kita ya, Muhammad kamu jangan terlalu bersedih. Paman ini bagaimanapun neneknya sama dengan nenekmu, ya kan? Dengan nenek bapakmu sama dengan paman. Jadi nggak usah khawatir, gitu. Ya. Jangan menganggap paman orang lain, gitu. Itu alasan Abu Thalib. Walaupun Ibnu Ishaq menjelaskan ada masalah lain. Jadi sebelum ada 2 versi. Versi pertama tadi Abdul Muthalib nunjuk sebelum wafat, kamu harus mengasuh cucuku kepada Abu Thalib. Tapi kalau Ibnu Ishaq enggak. Paman-pamannya itu dikumpulkan suatu hari ketika Abdul Muthalib sudah mulai kerasa sakit. Ingat, belum lama, baru 2 tahun yang lalu itu dari Yaman, usia 80 tahun melakukan yang Yaman, bayangkan. Jadi kesehatannya ya drop lah, bisa dikatakan begitu ya. Nah ketika dipangku sama pamannya, sama kakeknya, ini Muhammad suruh milih, kamu nanti mau ikut siapa di antara paman-pamanmu sama bibi-bibimu ini, kamu pilih mana ya. Dipangku terus dia bilang kepada cucunya Muhammad, di antara paman-pamanmu ini kamu suka yang mana ya. Kamu boleh main ke sana. Itu sebenarnya petunjuk gitu. Di luar dugaan, ternyata Nabi Muhammad itu kepangkuan Abu Thalib yang jumlah anaknya banyak juga. Sebenarnya Abdul Muthalib itu bisa sih, nunjuk itu bisa kepada anaknya yang tertua, yaitu Harith. Bisa. Atau nunjuk anaknya yang paling kaya, biar nanti Nabi Muhammad itu tidak terlunta-lunta hidupnya, fasilitasnya dilengkapi, ya. Tidak diikutkan kepada Abbas, ya. Abbas itu paman Nabi yang paling kaya di antara 16 saudaranya itu. Jadi sama Abu Jahal pun itu masih kaya Abbas, gitu. Jadi tidak diikutkan, tidak ikut Abbas, tidak ikut Haris, tapi ikut
ikut sama Abu Thalib. Saya tambahkan lagi informasi dari Abdurrahman Al-Buti, ya. Abdurrahman Al-Buti yang menulis fikih sirah, itu paman-pamannya itu unjuk kebolehan masing-masing. Sama saya saja, nanti saya ajari syair, ada pamannya bilang gitu. Sama saya, nanti saya ajari bagaimana mengatur pemerintahan, kata Abu Jahal. Nek kau pengen urip enak karo nyong, bagaimana hidup itu bisa enak, ya kan? Kamu urip garing jagong tok, kayak gitu ya. Hidup sama saya, kata Abu Lahab. Abu Lahab itu punya budak lebih dari 6 orang. Budak pertama kerjanya kulaan, budak kedua kerjanya jualan, budak ketiga kerjanya ngerekap, budak keempat kerjanya masak, budak kelima cuci-cuci, budak keenam ngurusi rumah, ya. Jadi kerjanya Abu Lahab kuwi ming jagong tok urip itu. Orang nggak ngerti kerjaan. Urip ki sini pelesir tok, jenenge Abu Lahab itu. Makanya ada surat Al-Lahab, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Apa kata Hamzah? Muhammad ikut saya, tak ajari bagaimana cara berburu. Gitu. Jadi masing-masing pamannya itu bujuk Muhammad supaya ikut dia. Tapi Muhammad tahu-tahu ikut kepangkuannya Abu Thalib, ya paman-pamannya yang lain dia menyayangkan, ya. Bisa anaknya jumlahnya banyak, miskin, apa yang diandalkan kan gitu ya, bahasa kita sekarang ya gitu. Tapi ternyata Rasulullah memilih ikut dengan Abu Thalib seperti itu, ya. Hikmahnya apa? Ya. Baik dari dua riwayat itu, baik Rasulullah ikut Abu Thalib itu berdasarkan tunjukan kakeknya atau karena pilihan dia sendiri. Tapi pada hakikatnya itu diajari bagaimana survival sejak dari kecil, bagaimana mandiri dari kecil. Itu yang perlu dicatat, ya. Seperti itu. Karena nek ikut dengan Abbas, engko uripe Muhammad kon jagong tok, ya. Kok rasa ngode? Kok pengen tuku apa? Kayak gitu ya. Ki duwite wis genah banget kan. Nanti Muhammad jadi manja kalau remaja. Begitu. Jadi kalau mau pingin mengambil suri tauladan, biar anak-anak kita itu hebat seperti anak Rasul, jangan terlalu dimanja kayak gitu. Gitu ya. Pak, ganti motor dong Pak. Itu teman-teman SMA saya itu rata-rata motornya itu tahun 2015 ke atas. Masa motor saya tahun 2000 ke bawah. Isin Pak, jajar Rika sing sekolah kayak gitu. Jadi jawabnya gimana? Jawabannya ya coba lihat STNK temenmu itu yang motornya R15 itu atas nama siapa? Atas nama bapak, jadi dia itu pakai motor bapak, dia gaya itu bukan barangnya. Jelaskan aja kayak gitu. Ki anane kayak gini ya. Anane ki Astrea Star. Kayak gitu ya tahun 86. Nek kamu mau ini adanya Astrea Star. Nek kamu pengen berubah seperti R15, rubahlah sendiri modalnya ini ya gitu. Kamu harus merubah sendiri. Kalau perlu pit, nah, gitu. Temennya naik motor dia pit dewek. Isin Pak, isin, nah, gitu ya. Lah nek kamu malu ya ubahlah ini jadi R15. Bok HP sudah saya belikan, begitu kan? Silakan kamu ubet, ya kayak gitu. Tuh. Rasulullah itu ikut Abu Thalib, hikmahnya besar. Makanya penting ya ini ya, kita para bapak perlu diajari kayak panjenengan dulu lah ya. Tanda tangan panjenengan itu bisa laku keras, itu melalui proses yang panjang. Saya tambahkan dikit nggak apa-apa ya. Seorang mekanik itu hanya muntir baut kayak gitu ya, bayarnya bisa mahal. Itu karena proses ngerti baut itu perannya besar. Itu karena belajar dalam waktu yang panjang ya gitu. Misal
Kita kan nggak ngerti mesin diesel ya, ibaratnya ya. Mobil panjenengan itu mogok karena masuk angin. Jenengan nggak ngerti masuk angin, mau pakai towing, derek ke sana kan, derek ke bengkel, sama bengkel. Cuma dikendoni pompa solarnya tol dibuka wae kunci 10 dres hidup pinten Pak. Ya. 150.000 jan. Ya. Nah untuk bisa 150.000 bengkel itu berjalan berapa tahun Bapak itu tadi belajar coba. Jenengan kita hebat, enak sekarang ada ini. Pengalaman saya sendiri sih ya. Ini di starter kok nggak bisa, kenapa? Saya kan pernah pakai itu, pakai mesin diesel pernah, di starter nggak ada. Kenapa nggak bisa di starter? Tanya langsung ke googling langsung. Kemungkinan mobil saudara masuk angin. Apa penyebab masuk angin? Kejar lagi. Coba buka pompa solarnya. Memang aku ngerti gambar pompa solar, gitu buka KP, gambar yang paling mirip yang mana? Oh kiye, nah, gitu. Ambil cari kunci 10. Memang saya punya kunci 10. Ya enggak. Aku bukan bengkel, pinjam tetangga. Gitu. Kendoni tekan-tekan sampai moncrot solare. Ya kayak gitu bunyinya. Ya tak tekan-tekan juga. Kencengi silahkan dicoba, jret hidup lagi. Apa kata tetangga? Pak Soti bisa bengkel ya? Sip kan? Coba. Padahal hanya itu toh ya. Itu saya baru ngerti ada mesin masuk angin itu. Gitu. Ya. Makanya anak kita itu ahlinya di mana sejak kecil. Tolong ya, jangan dikasih fasilitas yang lengkap. Nah gitu. Pak, ini daring Pak. Di mata kuliah saya ada pemrograman mobile. Kata dosen, itu minimal HP-nya 4G. Anaknya 3G memang orang bisa melu kuliah. Anaknya gue nek pengen mengikuti kuliah, ban ke sing 3G jadi 4G. Tok dol apa kepriwe? Dari HP branded kemudian jadi Evercost kan bisa. Bisa ya? Bisa ya? Nah, itu. 3G bermerek kayak gitu ya. 3G-nya iPhone kan larang ngedol. Oh. Lalu terus ganti Evercost, insya Allah dapat yang 4G. Itu ben mikir bocah gitu. Aja diwai diloloi terus jangan. Ngajari pelit enggak, ngajari survive seperti Rasul. Nah gitu ya. Baik. Sudah cukup malam dan waktu komat sudah dari tadi ya. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.